Yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini tentang Mas Ganjar adalah betapa saya nelongso sebetulnya. Nelongso itu prihatin nasib Mas Ganjar ini karena menjadi korban tumbal dari keserakahan sang The Godfather yang rakus kekuasaan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, entah kenapa setelah tadi pagi saya sahur, saya memikirkan sahabat saya, teman saya yang sekarang running menjadi calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Saya sebelumnya sering diskusi dengan beliau, banyak hal yang kita diskusikan. Sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau, jadi agak rindu. Saya hanya memikirkan perjalanan seorang Ganjar Pranowo ini. Kalau saya diceritain oleh yang bersangkutan, kakaknya atau siapa, memang ini perjuangan yang tertempa dari kondisi kehidupan yang luar biasa. Mulai dari kecil, ayahnya seorang polisi yang berpangkat yang agak rendah gitu. Kemudian ibunya berjuang dengan sekian anaknya yang terus berjuang. Tapi ternyata keluarga ini keluarga yang luar biasa. Keluarga yang tertempa dalam kehidupan dan keluarga yang sukses menaklukkan semua rintangan kehidupan. Nah, salah satu yang sukses adalah Ganjar Pranowo. Ini pernah menunda kuliah, akhirnya kuliah, terus selesai menjadi politisi, anggota DPR, sampai gubernur, dan sekarang running menjadi presiden. Saya tidak akan berbicara tentang perjalanan seorang Ganjar Pranowo, karena itu sudah banyak diketahui orang. Yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini tentang Mas Ganjar adalah betapa saya nelongso sebetulnya. Nelongso itu prihatin nasib Mas Ganjar ini karena menjadi korban tumbal dari keserakahan sang The Godfather yang rakus kekuasaan. Dulu saya ingat Mas Ganjar ini benar-benar didukung oleh sang The Godfather, sangat didukung. Tapi manakala Mas Ganjar harus dipaksa untuk dinomor duakan, digabungkan dengan keinginan The Godfather, tentu saja Mas Ganjar tidak mau. Karena apa? Yang pertama, tentu ini akan berlawanan dengan ketua umum partai di mana Mas Ganjar dibesarkan. Dan sifat seorang Ganjar adalah loyalitas yang tinggi. Dia bukan tipikal pengkhianat. Dia tipikal orang yang sangat loyal terhadap keputusan partainya. Partai PDI Perjuangan 2019 adalah pemenang pemilu. Sangat naif kalau akhirnya pemenang pemilu hanya mencalonkan wakil presiden. Ini bagi saya keanehan dan akan ditertawakan dunia sebetulnya. Itu sikap Ganjar yang luar biasa. Bahwa bukan karena ambisi Ganjar ingin berkuasa menjadi orang nomor satu, tapi demi marwah dan kehormatan partainya, dignity partainya, bukan personal dignity seorang Ganjar. Ini pemenang pemilu, the ruling party, masa harus menjadi orang nomor 2? Ini sesuatu yang bisa diterima. Setelah penolakan itu memang nasib Ganjar berbeda. Agak dikuyo-kuyo, kemudian dihajar berbagai sisi, bahkan pada saat Pilpres kemarin yang membuat saya marah itu ada seorang tokoh survei yang sudah tercemar itu mengatakan bahwa Ganjar akan dipatok paling 17, ini 58, yang ini sekian. Itu sudah didesain. Jadi Ganjar ini korban kerakusan sang The Godfather untuk menghajar
partai melalui Ganjar karena Ganjar merasa tidak mau diatur oleh sang The Godfather. Bayangkan, popularitas Ganjar berdasarkan survei itu selalu yang tertinggi beberapa tahun terakhir ini. Kemudian menjadi nomor 2. Tapi untuk mematahkan semangat Ganjar dan pendukungnya, akhirnya yang terjadi direkayasa angka Ganjar maksimal hanya 17. Ini diketahui oleh Pak Mahfud MD, disuarakan oleh banyak orang, dan ternyata entah kenapa kok persis sama dengan quick count, persis sama dengan hasil Sirekap. Jadi memang saya termasuk yang tidak percaya perolehan suara Ganjar hanya 17%. Bahkan yang saya percayai, saya yakini Ganjar ini adalah calon yang terbaik di antara 3 yang ada. Apalagi berpasangan dengan Mahfud MD. Ini adalah paslon terbaik di antara paslon yang ada sekarang ini. Produk terbaik di Indonesia sekarang ini. Tapi karena kekuasaan, karena kezoliman, akhirnya dipaksa, dipatok pada nomor buncit. Apakah ini benar? Saya tidak yakin. Makanya saya ikut barisan orang yang protes kepada MK, protes kepada DPR, agar menguji apakah penyelenggaraan Pilpres ini berlangsung dengan jujur atau tidak. Karena indikasi kecurangannya itu terlihat dari hulu sampai hilir. Ganjar menjadi korban kerakusan kekuasaan. Tapi Ganjar tidak patah. Beberapa kali saya berkesempatan WA dengan beliau, masih semangat tinggi, masih keliling menyapa teman-teman relawan, teman-teman pendukungnya. Saya pernah pamit pada Mas Ganjar, sekarang perjuangan saya bukan tentang Ganjar semata, tapi adalah menyelamatkan Indonesia, di mana demokrasinya dihancurkan, etika dan moral bangsa diruntuhkan, semangat reformasi dibenamkan. Ini perjuangan saya. Dan Mas Ganjar mengatakan, ya, kita sama-sama berjuang. Jadi menurut saya, Ganjar ini korban. Tapi dari rekam jejak perjalanan kehidupan seorang Ganjar, sudah terbiasa, tergembleng untuk menerima semua cobaan-cobaan, apalagi hanya cobaan kezoliman begini. Ganjar masih tegar, masih tersenyum, dan masih semangat. Dia masih muda, usianya pun masih di bawah saya. Masih muda, semangatnya sangat tinggi. Dan dia sudah tertempa dengan berbagai permasalahan kehidupan. Jadi dia tidak mungkin patah ataupun jatuh. Ini kekaguman saya kepada Ganjar Pranowo. Jadi sahabat Indonesia, kenapa saya mengungkapkan hal ini? Karena tadi pagi saya memikirkan tentang bagaimana sosok seorang Ganjar sekarang gitu. Ternyata semangatnya masih membara. Dia tetap memberikan dukungan, masukan kepada banyak orang untuk tetap tegar, merawat semangat agar melawan kezoliman. Saya ini luar biasa bagi saya. Jadi sahabat Indonesia, semangat saya untuk tetap tegar ini mungkin juga tertular dari semangat seorang Ganjar Pranowo. Kita saat ini menjaga Indonesia dari kezoliman, kerakusan The Godfather yang sangat-sangat rakus dan haus kekuasaan. Itu yang kita lawan. Untuk apa? Untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam untuk Mas Ganjar Pranowo. Saya Rudi S. Kamari.